Dari kecil kita diajarkan tentang lagu dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Jadi ternyata masuknya lagu itu ke kepala kita sejalan dengan masuknya alif, bata, sajim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Apa maknanya? Orang Islam di Indonesia satu hembusan nafasnya sejalan antara Islam dengan nasionalisme. Jadi jangan dibenturkan, karena sekarang ada satu kelompok yang saling mencurigai. Kalau orang kuat nasionalismenya berarti krisis agamanya. Kalau orang kuat takbirnya berarti minim cinta negara. Ini bahaya. Nanti kita saling mencurigai. Ketika nanti saya tablik akbar, takbir, Allah Akbar. Wah, ini anti Pancasila. Ketika saya lihat kawan saya, saudara kita, hormat, gerak bendera. Wah, ini anti-Islam ini. Padahal kita dididik dari kecil tidak begitu. Dalam satu hembusan nafas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aku bangsa Indonesia, berbahasa Indonesia, bertanah air Indonesia. Ini jangan dipisahkan, karena ada upaya untuk memisahkan ini. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak mengerti sejarah bangsa. Mari kita mundur ke belakang. Dari mulai atas Sumatera, Aceh, Islam. Turun ke bawah Aceh, kerajaan Melayu Langkat, Islam. Dari Langkat turun ke bawah, kerajaan Melayu Delhi, Medan, Sumatera Utara. Masih sampai sekarang berdiri Istana Maimun, Masjid Al-Masul di pusat kota Medan, Islam. Turun lagi ke bawah, kerajaan Asahan, Tanjung Balai Asahan, Islam. Turun ke bawah, kerajaan Siak Sri Indrapura, Islam. Turun ke bawah, kerajaan Pagaruyung Minangkabau, Islam. Ke kiri saudara-saudara kita dari Batak, Simalungun, Karo, sebagian animisme, sebagian menganut Kristen. Yang awalnya Kristen yang dibawa oleh Belanda adalah Katolik. Tapi Katolik susah masuk, sampai akhirnya datang seorang bernama Nomensen menyebarkan. Makanya kebanyakan Batak adalah Protestan. HKBP, Huria, Kristen, Batak, Protestan. Turun ke bawah, Jambi, Islam. Turun ke bawah, Palembang, Sultan Mahmud Badaruddin, Islam. Turun ke bawah, Lampung, Islam. Bahwa di Lampung ada komunitas saudara-saudara kita Hindu, itu berasal dari Bali. Lalu kemudian masuk ke Pulau Jawa. Di antara Pulau Jawa ini yang paling banyak dihuni oleh para keturunan Rasulullah SAW adalah Batavia, Jakarta. Mengapa itu yang mereka pilih? Wallahu a'lam. Tentu mereka menambatkan kapalnya dari Hadramaut, Tarim, bukan asal-asalan. Mereka punya pandangan batin. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena mereka memandang dengan pandangan Allah. Menurut firasat bisyarah mereka dari Nabi, tambatkan kapal kayumu di sini, maka di sanalah mereka Mbah Priok di Tanjung Priok yang dulu pernah hebat tentang makamnya, Kerawan. Lalu kemudian kerajaan Banten, Islam, masuk ke Jawa Tengah, masuk ke Jawa Timur, menyeberang saudara-saudara kita yang berasal dari Hindu di Pulau Dewata, Pulau Bali. Masuk pulau-pulau Kalimantan, kerajaan Islam terkaya yang APBD-nya nomor 1 se-Indonesia, Kutai Kartanegara. Lalu kemudian di sana pula kerajaan Islam Banjar yang sampai hari ini bukunya dipegang oleh nenek bapak ibu kita. Bagaimana cara sholat, cara wudhu, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang merupakan utusan dari Raja Banjar yang dikirim ke Makkah Al-Mukarramah untuk belajar Islam, pulang menulis kitab tapi tidak pakai bahasa Banjar, pakai bahasa Melayu. Makanya buku dia bisa dipakai oleh orang Patani Thailand Selatan dan bisa dipahami oleh orang Moro di Filipina karena dipakai, disatukan oleh bahasa sebelum Deklarasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masuk ke Sulawesi, kerajaan Goa. Orang Makassar, orang Bugis terkenal dengan kapal kayunya. Bahkan ketika saya sampai masuk ke museum di Melbourne, Sydney, Australia, masuk melihat bagaimana Islam sampai ke Australia. Kok bisa orang aborigin itu masuk Islam? Ternyata yang mengislamkan Australia adalah orang-orang Makassar yang asalnya mau mencari tripang.
naik kapal laut mau mencari Tripang, dan di sana mereka menebarkan Islam. Saya sebenarnya mau ngasih tahu saya pernah ke Australia itu. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Saya pun sampai di Sorong. Dari Sorong kami melanjutkan perjalanan ke Fak-Fak. Sampai di Fak-Fak saya dibawa ke suku, kepala suku. Ustaz Somad, ayo kita ke kepala suku di Fak-Fak. Sampai di sana, masuk ke rumah kepala suku, dia mau menunjukkan saya sesuatu yang disimpan turun-temurun. Sampailah kepada dia dari raja-raja Papua. Ditunjukkanlah kitab dari kulit kayu. Ternyata Al-Quran dari kulit kayu yang sampulnya dari kulit rusa. Masya Allah, tabarakallah. Belum lagi ada www.google.com, belum lagi ada grup WhatsApp. Ternyata orang Islam sudah memukul ombak, menghempas gelombang sampai ke bumi Papua. Maka yang dataran-dataran itu dekat-dekat laut itu mayoritas Muslim, yang dibawa dari Maluku dan dari Sulawesi. Akhirnya masuklah umat Islam, membawa Islam ke Sorong, Fak-Fak, Raja Ampat, Kaimana, dan beberapa daerah. Adapun saudara-saudara kita yang ke atas, Papua Barat, Papua yang mengarah ke Papua Nugini, menganut agama Kristen, dan mau tidak mau, suka tidak suka, yang membawa Kristen ke sana adalah rombongan dari Otto Gessler. Yang membawa mereka adalah kapal laut, dan kapal laut yang membawa Otto Gessler menyebarkan Kristen ke Papua itu adalah sumbangan dari Sultan Ternate. Artinya apa? Dulu terjalin hubungan yang amat sangat baik. Saya cuma mau menyampaikan, dari mulai Aceh sampai ke Papua mayoritas Muslim. Andai kita balik, andai kita berpikir terbalik, andai yang muslim-muslim ini mau mendirikan negara Islam, sudah lama Indonesia ini bubar. Sekarang kita berpikir mundur, berpikir beberapa hari yang lalu kita melihat ada bendera yang dikibarkan. Sekarang kita coba berpikir, andai yang mayoritas ini menunjukkan egonya dan mau mengibarkan semuanya. Orang Aceh mau mengibarkan benderanya, orang Riau mau mengibarkan benderanya, orang Palembang mau mengibarkan benderanya, orang Makassar. Lalu apa yang membuat kita ini bersama? Karena kita menganggap kebersamaan kita dulu mengusir Belanda, mengusir Jepang, teriakan la ilaha illallah. Tapi kalau kita buat dasar negara ini, kami Indonesia, dasar negara Al-Quran dan Sunnah. Saudara-saudara kita yang minoritas tentu tidak nyaman. Mereka takut, mereka khawatir. Akhirnya win-win solution, jalan tengah. Kalau begitu tidak pakai Islam, tidak bawa-bawa Quran, tapi nilai-nilai Islam ada di dalam. Itulah dia Pancasila. Tapi nilai Islam ada di dalam. Pertama, berketuhanan. Yang kedua, berkemanusiaan. Ketiga, berkeadilan. 4, musyawarah, persamaan antara manusia. Jadi sebenarnya umat Islam mundur selangkah demi persatuan dan kesatuan. Ini perlu saya jelaskan, bukan untuk Bapak Ibu, saya tidak ingin menggurui kita semua, tapi supaya jangan lagi ada kecurigaan sehingga kita saling tuduh menuduh, fitnah memfitnah, provokasi dan segalanya. Jangan nanti ketika misalnya Bapak Dandim buat pengajian, Pak Dandim buat pengajian, undang Ustaz, lalu orang berbisik, ini nampaknya Pak Dandim ini agak Islami, anti NKRI. Karena dia salah paham, termakan isu. Kalau termakan sotong paling-paling kolesterol. Tapi kalau termakan isu kita bisa bunuh-bunuhan. Memang kita tidak membunuh orang, tapi karakter orang kita bunuh. Kita sudah membunuh karakter orang, mematikan kreativitas orang. Kalau ada orang takut sabu-sabu, bagus. Ada orang takut narkoba, bagus. Tapi yang paling mengerikan, orang takut menjalankan agamanya. Karena di balik itu ada isu yang luar biasa. Maka saya menjelaskan, bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita, bahwa meneriakkan Allahu Akbar tidak kontradiktif dengan berpancasila. Orang yang mengatakan negara saya Kesatuan Republik Indonesia, kami berpancasila, berundang-undang dasar 1945, tidak menafikan syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Itulah yang membuat kita bisa langgeng hubungan ini sampai 74 tahun lamanya, dan kita ingin sampai akhir hayat tetap menjadi orang Indonesia dan tetap menjadi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Jangan ajarkan kita tentang kebinekaan. Bagaimana mungkin orang Melayu mengizinkan tanahnya untuk kampung keling, baik yang Islam maupun yang Hindu? Tegak berdiri. Di sana pula ada rumah sampai sekarang ada di kawasan Pecinan. Rumah siapa itu? Itulah rumah Chong Api. Chong Api adalah orang Cina kaya dan dia kasih tanah. Tanah punya siapa? Di Medan tanah punya Sultan. Sultan Melayu Delhi. Sultan, mana tanah? Untuk apa kata Sultan? Aku mau bangun masjid. Maka sampai hari ini masih ada masjidnya. Kita tahu namanya Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Mukhlisin. Tapi di Medan unik. Masjid apa namanya? Masjid Chong Api. Nanti Bapak pergi ke Medan, sholat di Masjid Chong Api. Jadi saya mau dipancing-pancing untuk menyulut itu, tidak akan ketemu. Malam tadi orang ramai. Kalau saya mau takbir, bakar. Udah. Kita tidak pernah mau terpancing untuk itu. Kita selalu mengatakan kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Quran menyampaikan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Dia berbeda agama denganmu selama dia tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, selama dia tidak membunuh kamu, maka kamu balas dia dengan dua, antabarruhum, buat baik sama mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah pada mereka. Artinya apa? Kebinekaan kita sudah lama terjaga sampai hari ini. Oleh sebab itu kalau ada ingin menyulut, kita lalang, bukan lalang kering, kita lalang basah yang berembun. Setengah mati dia mau menyulut ini, tak akan terbakar.